Biasanya yang duluan cuma sambutan saja. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Hajat, Ketua dan seluruh pengurus dan anggota IPARI Provinsi Kalimantan Barat, termasuk Ketua Panitia, sekaligus juga moderator yang punya kuasa sore ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Profesor Wajidi. Saya kira beliau ketua FKPT, ternyata sudah dimulai. Masih ketua FKPT ya? Masih. Ya. Yang saya hormati Pak Hayati, yang diwakili oleh sahabat kami Pak Rudi. Dan saya hormati itu kota, ini provinsi. Provinsi Kalimantan Barat. Saya hormati Kepala Bidang Pendidikan pada FKPT atau mewakili Ketua FKPT Penelitian ya. Yang saya hormati hadir di sama-sama dengan kita juga yang mewakili Bapak Kapolres, Pak Akan Kemenak Kota Pontianak, para pembimas, hadirin sekalian, seluruh peserta, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena kalau disebut sampai dengan waktu buka itu tidak akan selesai. Pertama tentu kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim, bertemu dalam rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh IPARI Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh unsur pendukungnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita sekalian. Bagi kita kaum muslimin, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini mungkin juga sebuah rahmat bagi kita karena mengakhiri sepertiga pertama bulan Ramadan. Kita sudah di 10 hari pertama berakhir, dan ini mudah-mudahan juga menjadi berkah bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini karena kita melihat waktu ini sangat singkat, narasumber ini masih ada 4 orang, masing-masing 30 menit, berarti lewat sampai pukul 19. Tapi tentu kita bisa memaksimalkan waktu ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa yang di dalam ruangan ini sebenarnya sudah teredukasi terkait hal yang disebut dengan moderasi beragama. Maka satu kata kuncinya, tidak ada satu agama pun di dunia ini dari dulu sampai sekarang tidak mengajarkan tentang cinta kasih. Tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan tentang kedamaian, dan tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan tentang kebaikan dan bagaimana berbuat baik. Dan saya kira kita semua. Lalu bagaimana kaitannya dengan toleransi atau yang disebut juga dengan konteks moderasi beragama? Kita semua sudah paham bahwa kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, tidak merasa lebih hebat. Tetapi tentu kita perlu tingkatkan. Bapak Menteri Agama sangat konsen dan sangat komitmen dengan masalah ini. Beberapa hari lalu beliau menyampaikan bahwa kita tidak hanya sekedar menjaga agar kita ini saling toleran, saling menjaga untuk tidak saling mengganggu dalam kehidupan bertetangga misalnya. Jadi kita hanya menjaga diri supaya menghargai, tidak saling mengganggu. Tapi beliau menyampaikan kepada kita semua,
supaya lebih ditingkatkan, bahwa kondisi tidak saling mengganggu itu ditingkatkan untuk menjadi kondisi saling meningkatkan persaudaraan. Dan ini harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana bentuk persaudaraan kita antar tetangga meskipun tetangga kita itu berbeda keyakinan? Tidak hanya saling menyapa, tapi kita bisa saling membantu. Dan saya kira ini kita sudah lakukan. Kemarin hari Ahad, Kanwil bersama ormas keagamaan perempuan dari masing-masing agama melaksanakan implementasi ini, bahwa kita tidak hanya saling menghargai. Disponsori oleh Pak Tayat dan ibu-ibu dari ormas keagamaan, memberikan takjil moderasi, diberi tajuk moderasi. Jadi hitungannya menurut kabarnya kita di ruangan ini tidak bisa menghabiskan karena 1000 lebih paket. Tapi ternyata begitu kami berdiri di Bundaran Untan itu, di Gulis, tidak sampai 20 menit 1000 paket itu selesai. Jadi betapa kita sebenarnya memberikan gambaran bahwa saling memberi, saling menyapa, saling silaturahim sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita terus mengaktifkan kegiatan seperti itu, maka otomatis akan mengeliminir sikap-sifat intoleran dengan praktek-praktek kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama para penyuluh, mari sama-sama, dan saya berencana juga dalam beberapa hari ke depan akan melakukan rapat pimpinan. Ini agak sedikit formal, Pak. Kenapa? Karena saya sendiri menyaksikan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Ibadah, bahwa ada simbol-simbol yang sudah dilarang dari organisasi terlarang itu mulai bebas, mulai muncul ke permukaan pelan-pelan ya. Saya langsung berkoordinasi dengan kawan-kawan di Pakem, lalu di Densus 88. Saya meminta supaya yang sudah muncul ke permukaan yang bisa kita lihat, Pak. Jadi kalau misalnya saya selaku Kakanwil, ya, Ketua FKUB, itu bisa melihat apa yang muncul di permukaan. Tapi yang di dalamnya itu tentunya tugasnya Pak Polisi dari Intelkam, dari Pak Kejati, dari FKPT mungkin ya bisa, dan dari lembaga-lembaga yang bisa mengetahui gerakannya. Tidak bisa kita lihat di atas permukaan. Dan ini tentu dari Kejati dalam ini selaku Ketua Pakem, setiap bulan itu melakukan evaluasi dan banyak masukan. Begitu juga teman-teman dari Intelkam, Polda juga telah melihat kondisi ini. Tadi saya menerima surat dari Pak Kapolda melalui Pak Intelkam menyampaikan poin-poin yang tadi. Nah, oleh karenanya simbol-simbol yang mulai muncul ini kita harus cari tahu. Karena itu dibungkus dengan kegiatan keagamaan. Tahrib Ramadan lah namanya, Peduli Palestina lah namanya. Tapi ini, kalau masih orang dewasa, ya, bawa benderanya, ini sudah ada anak-anak juga, diikat juga kepalanya dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama, dan kepada teman-teman penyuluh ini tentu harus memberikan edukasi, memberikan penyebaran, dan kita tentu menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Makanya dalam 1-2 hari ke depan saya tentu akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan dari Pak Kapolda, dalam hal ini dari Pak Intelkam, untuk membahas sekaligus mengidentifikasi. Jangan sampai sampaikan oleh Pak Ketua, justru ada penyuluh yang terindikasi. Kemudian pondok-pondok pesantren atau taman-taman pengajian atau bentuk apapun itu yang harus kita identifikasi. Jadi Bapak dan Ibu, tentu kita ini menjadi pilar utama dalam mensosialisasikan moderasi beragama
untuk meminimalisir bahkan meniadakan sikap-sikap intoleran. Dan satu tadi kata kuncinya bahwa agama yang kita anut, agama yang dianut oleh kita yang ada di dalam ruangan ini semuanya adalah selalu mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Saya kira ini saja informasi dari saya. Ini bukan materi. Kalau bicara materi banyak juga materinya ini, tapi biarlah ini nanti menjadi bahan bacaan. Yang kita butuhkan itu adalah, karena ini penyuluhnya dari Kementerian Agama, tentu setiap saat dengan kami, yang kami butuhkan adalah informasi dari beliau, dari Pak Kum, dari FKPD sebagai pentingan terorisme, kemudian dari FKUB dan dari MUI. Ini tentu juga selaku ketua FKPD. Panas dalam obatnya adem sari. Cakep. Buka puasa diawali makan 3 kurma. Cakep. Di belakang ini. Dari Kegiatan ini diprakarsai oleh IPARI. Cakep. Garda terdepan menjaga toleransi beragama. Mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Masak ikan teri. Bapak, Kamu karena anggota Pak Pandu IPARI. sudah kepada Bapak harus ditaati. Silakan Bapak dari Kejati, terima kasih waktunya. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang seyogyanya menyampaikan materi ini Bapak Asintel, Asisten Intelijen Kejati Kalbar, karena beliau berhalangan sore hari ini maka diwakilkan ke saya. Baik, ini ada beberapa materi tentunya saya akan nggak banyak sih Pak. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa ada kejaksaan di tengah-tengah ini. Tentunya perlu diketahui kejaksaan sendiri itu bagian dari tim Pakem, yaitu pengawasan adil dan kepercayaan masyarakat yang ada di Republik Indonesia, yang sebagaimana Bapak ketahui leading sektor sesuai Perja nomor 5 tahun 2019 yang telah diubah tahun 2015 bahwasanya kejaksaan adalah ketua tim Pakem untuk di Republik Indonesia ini. Sedangkan kalau di Kejaksaan Tinggi ketuanya adalah Bapak Kajati, wakilnya Bapak Asintel, dan sekretarisnya Kasih 2 yaitu saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang melatar belakangi Indonesia adalah negara bagian berpenduduk, kaya akan ragam adat budaya dan ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah. Penduduk ini menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Bagian terbesar dari penduduk menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahkan juga ratusan aliran agama dan kepercayaan hidup subur dan damai. Diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk melihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Diperlukan juga kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara kebinekaan suasana keberagaman dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu. Prinsip dasar kehidupan beragama di Indonesia yang pertama, beragama merupakan hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Selanjutnya, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya dalam memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan dalam rangka menjaga keterlibatan umum dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Indonesia bukan sebagai negara agama, akan tetapi negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Maha Esa dan menjamin
kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan. Tentunya dalam beragama kita dijamin jaminan konstitusi dan perundang-undangan. Yang pertama di pasal 29 Undang-Undang 1945 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepercayaannya. Yang dua, Undang-Undang 1945 pasal 29E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran sikap sesuai dengan hati nuraninya. Lanjut Pak, mungkin ini perja kami yang di internal kami sesuai perja 019 tahun 2000 tentang tim koordinasi aliran kepercayaan agama dalam masyarakat. Yang pertama, tim Pakem ini selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman di sini, ada dari Kemenak, dari BIN, dari Badan Intelijen Polri dan FKUB. Kami selalu berkoordinasi pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat, selanjutnya disebut tim Pakem itu sendiri. Selanjutnya pengawasan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran paham aliran kepercayaan masyarakat yang meresahkan masyarakat karena berindikasi menyimpang atau sesat dan atau menodai, menghina atau merendahkan satu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama, dapat menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak, mengganggu kerukunan umat beragama di dalam pasal 3. Tim Pakem itu sendiri kalau di pusat, tim Pakem pusat dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung. Untuk di provinsi sendiri, tim Pakem dibentuk keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya untuk di kabupaten atau kota, tim Pakem dibentuk sesuai keputusan Kepala Kejaksaan Negeri. Ya. Susunan anggota tim Pakem provinsi yang tadi saya sampaikan, untuk ketua merangkap anggota Kepala Kejaksaan Tinggi, wakil merangkap anggota Bapak Asintel, untuk sekretaris Kepala Seksi 2, untuk anggota pemerintah daerah provinsi, Komando Militer Tanjung Pura, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kemenak, Dinas Pendidikan, Badan Intelijen Daerah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Apa fungsi tim Pakem itu sendiri, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, menyelenggarakan pertemuan konsolidasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Jadi setiap kami 3 bulan sekali kami selalu mengadakan pertemuan dengan tim Pakem tadi, membahas isu-isu yang ada di Kalimantan Barat. Setiap isu selalu kita bahas, kita munculkan. Tentunya hasil pertemuan itu ada rekomendasi harus yang akan kita tidak lanjutin. Adapun tugas tim Pakem, yang pertama, menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang 6 aliran kepercayaan masyarakat atau aliran keagamaan. Selanjutnya, meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan dan aliran keagamaan untuk mengetahui dampak-dampak bagi ketertiban dan ketentraman umum. Selanjutnya, mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Kriteria pengawasan Pakem, yang pertama, ya tadi tuh, yang pertama mengganggu ketertiban hidup beragama.
Satu yang kedua, adanya tindakan-tindakan kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundangan serta ketentuan hukum yang berlaku seperti penistaan atau penodaan agama. Selanjutnya, menjadi tempat berlindung, tempat-tempat usaha terselubung untuk kegiatan menimbulkan dampak negatif. Yang keempat, bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah. Yang kelima, dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Yang keenam, menimbulkan masalah sara atau kerawanan dan keresahan masyarakat. Sasaran pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat yaitu ajaran bersumber dari budaya asing atau dari budaya luhur. Selanjutnya, ritualnya serta cara penyembahan dan peribadatannya. 3, orangnya, penganut, pengikut, pemimpin atau anggota jemaahnya apakah terdiri dari X penganut organisasi terlarang atau bukan. Yang keempat, peralatan meliputi buku-buku, bangunan atau alat lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Yang kelima, kegiatan aktivitasnya terutama bersifat negatif. Yang keenam, organisasinya menyangkut nama asas tujuan usaha kegiatan bersifat lokal, regional, dan nasional atau internasional. Banyak kasus yang kita tangani, contoh banyak mungkin Bapak Ibu sering menyaksikan di medsos maupun televisi. Ya, untuk 2006-2009 Kerajaan Uni Aiden, 2005-2006 yaitu Satria Piningit Weton Buwono, untuk gerakan Fajar Nusantara untuk Avatar yang mungkin pernah menghebohkan di Kalimantan Barat, Kavatar tahun 2016, Kerajaan Ubur-Ubur tahun 2018, dan Sunda Empire 2020, dan Khilafatul Muslim 2022. Ketentuan pidana yang diterapkan dalam penyelesaian secara justisial. Kerajaan cinta. Pelanggaran terhadap pasal 169 bagi oknum yang melakukan kegiatan perkumpulan adat kepercayaan masyarakat yang sudah dilarang dan dibukukan, ancaman pidana maksimal 6 tahun. Pelanggaran pasal 1 Junto Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 bagi oknum khusus penganut adat kepercayaan yang melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran yang bersangkutan. Yang tiga, pelanggaran pasal 156 bagi oknum penganut kepercayaan yang sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Ya ini lebih cenderung kemarin mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan penistaan agama yang disangkakan oleh mantan gubernur DKI itu, Ahok itu, di pasal 150. Baik, kesimpulannya adalah pengawasan dan pembinaan adat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksud sebagai usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia agar benar-benar sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang beradab. Selanjutnya, keberhasilan tugas pengawasan pembinaan terhadap aliran kepercayaan masyarakat yang dilakukan oleh tim kejaksaan bersama dengan tim pakar akan sangat tergantung dukungan pelaksanaan fungsi-fungsi intelijen justisi kejaksaan. Yang ketiga, oleh sebab itu keberhasilan tugas pengawasan dan pembinaan aliran-aliran keagamaan dan kepercayaan tersebut diharapkan kontribusinya dapat menjaga dan meningkatkan iklim kondusif bidang keagamaan di wilayah, mohon maaf nih salah ketik ini, Kalimantan Barat pada umumnya. Selanjutnya, adanya jalan kemitraan dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dapat menciptakan iklim sejuk bagi kehidupan antara penganut aliran kepercayaan serta masyarakat Indonesia secara umumnya. Terima kasih, mungkin itu yang disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kepada Bapak Sejati.